Gengs, ini tuh dunia voli apa dunia sinetron 1000 episode sih? Baru juga mau santai minum es teh, tiba-tiba boom! Rumor Megawati balik ke Korea meledak kayak petasan tahun baru. Jadi ceritanya, ada kabar katanya Megawati Hangestri Pertiwi mau comeback ke Liga Korea musim 2026-2027. Bahkan namanya diseret-seret lagi ke mantan klubnya, Red Sparks. Waduh, ini mantan kok rasanya belum move on ya? Katanya lagi nih ya, bisa aja Mega reunian sama Yeum Haeson. Loh, ini voli apa drama balikan tapi gengsi? Netizen langsung heboh, grup WA voli mendadak lebih panas dari kompor emak-emak. Tapi nih ya, Mega tiba-tiba muncul lewat Instagram story dengan aura udah capek klarifikasi. Dengan kalimat yang singkat, padat, tapi nyelekit. Jangan mudah percaya apapun di berita kecuali dari mulut aku sendiri. Duar, itu bukan klarifikasi, itu tamparan halus buat rumor-rumor liar. Padahal ya, kalau kita flashback dikit, Mega ini bukan pemain kaleng-kaleng. 2 musim di Korea bareng Red Sparks langsung bikin sejarah. Tim yang 7 musim puasa playoff, datang Mega playoff. Musim berikutnya final. Ini Mega apa vitamin penambah performa sih? Terus dia pulang ke Indonesia, bela Petrokimia, bela Bank Jatim, sempat juga nyoba Liga Turki. Tapi demi timnas, langsung pulang. Prioritasnya jelas, merah putih dulu gengs. Dan hasilnya, medali lagi. Konsisten banget kayak mantan yang gak pernah lupa mantannya. Salah fokus. Nah sekarang, masuk ke episode panasnya. Jelang laga Pertamina versus Petrokimia, tiba-tiba Kapten Petro Medioku ngomong santai tapi nadanya kayak villain anime. Katanya pertandingan nanti nggak terlalu berat. Katanya Mega udah ada strateginya. Katanya nggak ada yang perlu ditakuti. Waduh, itu percaya diri apa over PD level wifi tetangga? Netizen langsung, "Bang, yakin bang?" Karena yang diremehin ini bukan pemain baru belajar spike. Ini Megawati yang udah ngerasain kerasnya Liga Korea, yang adaptasi di negeri orang aja bisa gacor. Legenda voli Indonesia Wilda Nurfadila sampai angkat bicara. Intinya gini, jangan remehkan pemain yang udah kenyang pengalaman internasional. Itu sama aja kayak ngeremehin cabai kecil. Kelihatannya imut, pedesnya bikin nangis. Bahkan dari Korea, Park Mi-hee juga ikut komentar. Katanya adaptasi di sana tuh gak gampang, tapi Mega bisa buktiin diri. Artinya, dia bukan cuma numpang lewat, tapi numpang bikin sejarah. Jadi sekarang ceritanya makin panas. Di satu sisi, rumor comeback Korea. Di sisi lain, duel panas Proliga. Di tengah-tengahnya, Megawati santai, tapi tatapannya kayak tunggu aja di lapangan. Dan kita semua cuma bisa duduk manis sambil bilang, ini voli apa drama action romance sport komedi sih? Satu hal yang pasti, kalau mau percaya berita, kata Mega sendiri, tunggu dari mulut dia. Jangan dari tetangga, jangan dari rumor, jangan dari katanya-katanya. Karena pada akhirnya, yang paling keras itu bukan omongan, tapi smash di lapangan. Dan kalau nanti Mega meredak, yang tadinya bilang enteng bisa jadi yang paling keringatan nih. Nah lo, lanjut episode berikutnya di lapangan. Biasanya, dunia voli heboh karena smash keras yang bikin lantai bergetar. Tapi kali ini, bukan soal menyerang. Justru soal menghentikan. Sebelum kita bicara tentang angka dan fisika, mari lihat dulu siapa saja yang selama ini dianggap dewa pertahanan dunia. Nama seperti Brenda Castillo identik dengan refleks kilat. Monica Di Gennaro dikenal membaca arah serangan bahkan sebelum setter menyentuh bola. Lalu ada Camilla Braid, legenda insting bertahan yang nyaris tak pernah salah posisi. Di posisi middle blocker, tembok raksasa seperti Zehra Gunes dan Ana Carolina da Silva menutup ruang dengan presisi brutal. Itulah standar dunia. Sekarang, bayangkan bola melaju hampir 120 km per jam.
Mayoritas defender di angka 95 hingga 105 km per jam saja hanya mampu memantulkan. Energi bola tidak benar-benar mati, masih tersisa 30 hingga 40% karena tangan manusia normal tidak bisa menyerap semuanya. Batas defensif elit sebelumnya sekitar 108 hingga 110 km per jam. Di atas itu, bola hampir selalu terpental liar. Namun, dalam satu momen, Megawati Hangestri Pertiwi berdiri di depan laju bola sekitar 118 hingga 121 km per jam. Dan bola itu tidak memantul. Ia tidak menepis. Ia tidak membuang energi ke arah lain. Bola itu mati. Terkontrol. Secara fisika, bola 270 gram di kecepatan tersebut membawa sekitar 135 hingga 140 joule energi kinetik. Defender biasa mungkin menyerap 70 hingga 80 joule. Sisanya memantul kembali. Pada momen itu, Mega diperkirakan menyerap lebih dari 90% energi tersebut. Artinya, distribusi gaya benturan bekerja sempurna dari jari, telapak, pergelangan, hingga lengan bawah. Rotasi bola pun terhenti karena kontrol jari yang presisi. Lebih ekstrim lagi, estimasi waktu reaksinya berada di sekitar 0,19 detik. Selisih 0,03 detik dari rata-rata elit memang terdengar kecil. Tapi dalam kecepatan 120 km per jam, itu berarti perbedaan lebih dari 1 meter dalam keputusan posisi tangan. Ini bukan sekedar defense bagus, ini adalah peredaman energi ekstrim secara instan. Dan yang membuatnya semakin unik, momen ini bukan tentang keberuntungan refleks. Ia juga membaca arah serangan lebih dulu. Reading game yang biasanya menjadi wilayah para spesialis bertahan dunia, kini ikut runtuh. Jika rekor menyerang berbicara tentang siapa paling keras memukul, maka momen ini berbicara tentang siapa yang mampu menaklukkan kekerasan itu sendiri. Bukan sekedar menerima bola, bukan sekedar menyentuh bola, tetapi menghentikan hukum momentum dalam sepersekian detik. Di titik itulah, Megawati tidak hanya mencatat angka, ia memaksa dunia voli untuk mendefinisikan ulang batas pertahanan manusia. Kita semua tahu kalau Megawati Hangestri Pertiwi itu identik dengan satu hal, duar. Smash keras, lompat tinggi, bola mental, lawan panik, penonton teriak, komentator hampir keseleo lidah. Setiap kali dia maju ke depan net, auranya seperti pengumuman darurat.